Nah, dari postingan ini masyarakat itu beranggapan gitu bahwa sepeda ini masuk ke laporin ke SPT gitu. Nah, lalu juga timbul pertanyaan, mengapa sepeda ini harus masuk ke SPT tahunan PPh orang pribadi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Aditama. Hari ini bersama dengan Pak Priyanto Budi. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore Mas Adit. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Sehat Pak. ya? Sehat. Oke. Biasanya cewek, ini cowok, jadi harus menyesuaikan dulu. Harus menyesuaikan ya, ya, Pak ya? Iya. Oke, baik. Nggak tahu suasananya kurang apa ya? Silakan. Suasananya mau beda ya, Pak ya? Kira-kira. Iya, Pak. Hari ini bersama dengan Pak Priyanto Budi, kita akan menjelaskan podcast ya, Pak ya. Nah, kira-kira apa nih, Pak? Podcast ini bertujuan untuk apa nih, Pak? Ya. Baik, Mas Adit, Sobat Pratama ya. Jadi sebenarnya podcast ini bagian dari kegundahan saya sendiri gitu ya. Karena belum banyak ke podcast-podcast yang membahas pajak, belum banyak ya, bukan berarti nggak ada. Komprehensif terhadap isu-isu aktual. Kalau terkait dengan isu perpolitikan, masalah hukum tata negara sudah ada. Bang Refli Harun sudah. Nah, sementara untuk masalah motivasi ada Bang Helmi Yahya, kakak kelas saya dan dosen saya di STAN. Oke. Nah, khusus untuk yang pajak ini ceritanya saya mencoba untuk membahas isu-isu aktual yang ada di masyarakat, karena kan sekarang pajak itu kenceng dalam dua hal, Mas. Apa tuh, Pak? Kenceng pertama, Ya. menggali potensi. Menggali potensi. Nah, contoh yang ini, sepeda Brompton menggali potensi pajak. Yang kedua, pajak juga kenceng memberikan insentif. Oke. Jadi seolah-olah kayak kontradiksi, Mas. Oh, oke. Nah, ini kan seolah-olah masyarakat, wah ini apa sih maksudnya gitu ya. Perbedaan itu, Ya, Pak. saya memahami. Karena memang aturan pajak itu kompleks, nggak mudah dipahami. Jadi, podcast ini mudah-mudahan ketika ada isu aktual, kita bahas dengan bahasa yang sederhana, ya lugas, kalaupun ada konsep-konsep praktis lah ya. Jadi orang awam pun juga saya berharap bisa memahami. Oke. Ini loh, logical reasoning, logika yang mendasari. Oke, Pak. Peraturan ini apa sih gitu. Nah, dengan harapan Sobat Pratama dari background apapun, dengan latar belakang pendidikan apapun, gender apapun tuh bisa memahami. Nah, diharapkan ini bisa memberikan kontribusi. Ya, sekali lagi saya punya moto khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Jadi mudah-mudahan saya punya sedikit ilmu tentang perpajakan. Saya bisa berbagi dengan Sobat Pratama, dengan Mas Adit, ya, kemudian dengan siapapun yang melihat podcast kita nantinya. Baik mahasiswa juga bisa memahami, orang awam memahami itu. Oh, ini loh pajak. Kan kadang-kala komunikasinya tidak seefektif yang diharapkan. Iya, betul, Pak. Ya, apalagi kan daya terima masyarakat juga berbeda-beda. Jadi dengan podcast ini yang mudah-mudahan kita rutin tergantung isu aktual. Ya, isu aktualnya apa? Kita bahas siap. Kita bahas ini loh maksudnya. Paling tidak kita juga membantu mengedukasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Okay. Gitu sih. Jadi pertimbangan kenapa podcast. Lalu kenapa disenangkan dalam podcast? Paling tidak kan, misal Mas Adit nih punya pertanyaan mewakili orang awam. Oke. Nah, kalau orang awam, nah saya jelaskan dengan pendekatan yang awam juga. Tapi saya berharap paling tidak dengan penjelasan saya, kemudian logika berpikir yang ada di balik sebuah peraturan pajak, ini dipahami. Oke, gitu Pak. sih, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Nah, di sini Pak, kita lihat dari berita ini, kita lihat bahwa kok sepeda Brompton sampai PS5 ini kok kenapa ya dimasukin laporan SPT pajak? Apakah sepeda ini dikenain pajak juga, Pak? Gitu, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Oke, Mas Adit ya. Jadi Sobat Pratama, ini memang sebetulnya sudah diatur sejak lama. Jadi gini, ini kalau kita memahami konsep pajak penghasilan, penghasilan itu kan
secara konseptual sederhana ya. Iya, Pak. Penghasilan itu bisa dipakai untuk konsumsi. Misalkan kalau Mas Adit punya penghasilan, Ya. bisa dipakai untuk konsumsi makan sehari-hari. Kalau Mas betul. Adit misalkan sudah punya keluarga belum? Oh, belum. Belum Pak, ya. Belum. Berarti punya penghasilan Ya. bisa dipakai untuk konsumsi, untuk kos. Oh, oke. Tapi ada juga penghasilan yang bisa dipakai untuk membeli harta. Oh, salah satunya untuk Nah, yang itu ini. ceritanya. Jadi sebetulnya kantor pajak tuh pengen tahu penghasilan yang diperoleh ini, misalkan ya, katakanlah gaji 5 juta. 5 juta untuk beli apa saja. Kok ternyata gaji 5 juta bisa beli Brompton seharga 50 juta. Oke, baik, Pak. Nah, nantinya ini Sobat Pratama perlu lihat ya, jadi gini. Penghasilan sama dengan konsumsi plus tambahan harta. Tambahan harta. Nah, kantor pajak ini pengen lihat profil penghasilan 5 juta, 12 bulan berapa? Sekitar 60 juta, iya. Bisa beli Brompton 50 juta. Wah, iya itu betul. Nah, biaya hidup berapa? Oke, sekarang makan berapa misalkan? Biasakan makan 20.000. 20.000 ya. Sekali makan 3 kali? 3 kali 60. 60.000. Ya. Ya, sehari 60.000. Kali 30 berapa? 180 hari. Sekitar 1,8. 1,8 kan ya. 1,8. Berarti sisanya ini sebulan ya? Sebulan, iya. 1,8. Transportasi berapa? Kira-kira 20.000 juga. 20.000. Ya. Oke, 20.000 kali 30. Berapa? 600. Ya kan? Ya. 1,8 tambah 600. Wah, 2,4. Ya. Misalkan nonton, kalau mau nonton. Ya. Atau pengeluaran yang lain. Konsumsi kan macam-macam, Mas. Iya, betul. Total misalkan 3 juta sebulan. Betul. Sisanya 2 juta. 2 juta. 2 juta kali 12? Wah, itu 24. Wow. Ya 2,4. Iya. Masih bisa beli Brompton nggak? Enggak. Nggak. Ternyata bisa. Brompton ada. Iya, betul. Yang 50 juta. Nah, ini kan berarti kemungkinan ada penghasilan yang belum dilaporin. Oh iya. Itu. Betul. Karena konsep di pajak penghasilan ini sederhananya gitu. Kenapa? PS5 siap berapapun harganya. Intinya adalah kita melaporkan, kita orang pribadi ya, melaporkan harta kita di dalam SPT. Memang tidak ada batasan, mau berapa nilainya. Itu kan self assessment, Mas. Self assessment. Ya, self assessment itu. Jadi ini Sobat Pratama kalau masih bingung ya dengan kayak gini, kenapa? Sebenarnya tujuan pajak untuk melihat seberapa patuh sih wajib pajak orang pribadi. Ya kayak tadi penghasilan 5 juta bisa beli Brompton. Pertanyaan berikutnya, Brompton, Pak saya dikasih. Iya. Dikasih siapa? Misalkan dikasih presiden. Kasih gitu, presiden, objek pajak. Wah. Iya, berarti gaji 5 juta Ya. kali 12, 60, ditambah 50, 120. Wow. Jadi penghasilan berupa sepeda Brompton itu kena pajak. Pajak, betul sekali. Nah, berarti harus bayar pajak. Itu ceritanya. Oke. Jadi kenapa sepeda berapapun nilainya, tujuannya adalah kantor pajak ingin melihat profil, terus nanti membandingkan penghasilannya tadi ya dipakai untuk konsumsi berapa, Betul. tambahan harta. Jadi ini ceritanya kantor pajak ingin ngejar dari tambahan harta. Oke. Itu. Jadi sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan fasilitas PPN atau apapun. Pokoknya ya ini aja. Nanti caranya gimana? Oke, lapor sepeda Brompton 50 juta. SPT-nya penghasilannya cuma 5 juta. Ya. Kali 12, 60. Dihitung-hitung aja, biaya hidup kayak tadi 3 juta. 3 juta ya. Berarti ada yang belum dilaporin ini. Oh iya, betul. Nah, kalau ada yang belum dilaporin, giliran AR lah, akun representatif. Iya. Hei bro, lu Brompton dari mana? Oke. Kasih siapa? Presiden nggak Brompton bro. Presiden paling sepeda ukuran berapa juta. Nah kalau udah kayak gitu, betul. Dari mana? Itu penghasilan. Nah berarti belum bayar pajak kan? Nah itu, jadi belum bayar pajaknya sebenarnya. Iya, karena 60 juta
sudah dilaporin, sudah bayar pajak, karena kan kemungkinan besar dipotong oleh pemberi kerja. Mas Adit bekerja di PT Pratama sudah dipotong. Penghasilan Bromptonnya belum, kan nggak dapat duit, nggak peduli, karena tambahan harta itu penghasilan. Penghasilan itu tambahan kemampuan ekonomis, yang tadinya nggak bisa beli Brompton, tiba-tiba punya, dapat hadiah. Hadiah itu penghasilan. Itu ceritanya, Mas. Betul. Oke, baik. Jadi gini, Pak. Jadi menurutnya isu-isu yang beredar di masyarakat ini ya, Pak. Masyarakat itu beranggapan bahwa sepeda ini tuh pajak baru gitu, Pak. Jadi ketika sepeda dimasukin ke laporkan SPT pajak kayak sepeda Brompton atau PS5 gitu, mereka beranggapan bahwa ini tuh kena pajak lagi ya. Apakah ada pajak baru lagi untuk PS5 gitu, Pak? Nggak ada pajak lagi. Nah, gini, Mas. Kalau udah ngomong pajak, urusannya sampai ke konstitusi. Urusannya sampai ke Undang-Undang Dasar. Jadi secara sederhana begini. Pasal 23A Undang-Undang Dasar menyatakan pajak dan pungutan yang bersifat memaksa harus dengan undang-undang. Jadi jenis pajak baru harus pakai undang-undang. Sampai sekarang nggak ada undang-undang yang mengatur pajak baru kecuali pajak transaksi elektronik. Oke, kita nggak bahas ini ya. Jadi ini nggak, tujuan kantor pajak sederhana. Ini yang ngelaporin perusahaan atau orang pribadi? Ini orang pribadi. Orang pribadi kan? Betul. Orang pribadi penghasilannya dari mana? Ya penghasilan dari mana-mana. Kan tambahan kemampuan ekonomis. Betul. Tambahan kemampuan ekonomis dari mana saja, terserah. Nah, ini yang kalau dalam bahasa konsep kan istilahnya semua penghasilan dari manapun ya laporin. Tinggal nanti ada yang kena pajak, ada yang nggak kena pajak. Yang nggak kena pajak contohnya apa? Pak, saya dapat warisan uang. Karena orang tua sudah meninggal, bagi waris saya dapat 50 juta. Dapat warisan 50 juta, kemudian saya beliin Brompton. Nah, jadi ya udah, catat penghasilannya 60 juta dari gaji, 50 juta dari warisan. Nah, dari warisan itu kemudian dibelikan Brompton. Oke, berarti di sini warisannya non objek pajak, jadi nggak kena pajak. Tapi kalau tadi ngomong dikasih, kasih siapa? Temen, kasih presiden, objek. Nah itu ceritanya. Jadi sebetulnya, Mas, itu nggak ada jenis pajak baru. Ceritanya ini kantor pajak. Sekarang ini SPT pajak itu SPT apa? SPT tahunan masa pribadi. Nah ini kan, ini memang terus terang kadang-kala kan media membuat SPT pajak. Padahal kalau ngomong pajak, Mas, di Indonesia ada 26 jenis pajak. Banyak jenis pajak sebenarnya. Jadi kalau udah ngomong pajak memang ini bisa misleading. Iya, betul. Bisa menyesatkan. Ini pajak baru apaan? Betul. Ya kadang-kadang kan wartawan ya karena wartawan ini. Tapi memang saya memahami posisi wartawan pakai bahasa yang umum. Tapi sebenarnya ini, soalnya kalau nyebut SPT PP orang pribadi itu kepanjangan. Betul. Terlalu panjang. Iya, ya udah SPT pajak. Padahal sebetulnya pajaknya khusus pajak penghasilan dan khusus orang pribadi. Itu ceritanya. Jadi sebenarnya nggak ada pajak baru, cuman ceritanya tadi. Kalau memang ini ada penghasilan tambahan yang nantinya diberikan Brompton, pilihannya kan dua. Bromptonnya dapat langsung atau dapat tunai, dibeliin Brompton. Tolong jelasin di SPT. Masalahnya yang dilaporkan di SPT akhir tahun itu yang ada kan Bromptonnya, uangnya udah dibelikan. Nah tinggal nanti ya jelasin, Bromptonnya ada, penghasilan 50 jutanya warisan. Hibah dari orang tua, dikasih orang tua, silakan. Jadi itu menelusurnya ke sana, teman-teman di kantor pajak. Iya. Itu. Demikian, Mas. Oke, baik. Nah, lalu ini juga, Pak, mana ya? Itu kita masuk ke sini. Nah, ini juga, Pak. Kan di sini juga Instagramnya Dirjen Pajak juga memposting ini, Pak. Memiliki hashtag kawan pajak, jika memiliki sepeda baik untuk alat transportasi, olahraga atau hobi, silakan masukkannya ke dalam daftar harta di SPT tahunan dengan kode harta 041. Nah, dari postingan ini masyarakat itu beranggapan gitu bahwa sepeda ini masuk ke laporin ke SPT gitu. Nah, lalu juga timbul pertanyaan, mengapa sepeda ini harus masuk ke SPT tahunan PPh orang pribadi, Pak? Ya, sekarang itu lagi ngetren sepeda mahal, Mas. Brompton, gara-gara ya orang kan
kalau udah pakai Brompton, sebenarnya kan cuma label Brompton. Iya. Tapi sudah dibalik itu apa? Sesuatu yang mahal. Sesuatu yang mahal. Puluhan juta, bahkan ada yang 100 juta. Ya. Nah, kantor pajak hanya ingin profil aja. Kembali lagi, pokoknya penghasilan sama dengan konsumsi plus tambahan harta. Ya. Jadi kantor pajak mau ngejar dari si tambahan harta. Konsumsinya udah tambahan hartanya ini. PS5 misalkan kayak tadi dia. Ini juga sama. Jadi sebenarnya di balik itu kantor pajak tuh pengen tahu. Hei, wajib pajak orang pribadi, lu sadar nggak? Lu tuh dapat penghasilan. Oke. Lu punya kewajiban ke negara. Lu udah setor pajak belum? Ya, sekarang lu punya kewajiban SPT. Ya. Isi SPT apa? Penghasilan plus harta. Hartanya kapan? Harta per 31 Desember. Per 31 Desember. Nah, kalau mau biar sepedanya nggak nongol, sebelum akhir tahun sepeda ini dijual. Oh, bisa ya, Pak? Bisa. Nanti berarti uang tunainya yang nongol. Ya. Nanti tanggal 1 atau 2 Januari beli lagi. Ya. Nanti tanggal 31 Desember jual lagi. Itu kalau mau sepedanya nggak nongol. Ya, yang nongol uang tunainya. Jadi nggak ada pajak baru, bukan sepedanya yang dipajakin, tapi penghasilannya. Ya, penghasilan ini untuk apa saja? Konsumsi jelas. Untuk tambahan harta. Tambahan hartanya itulah yang seringkali diabaikan oleh wajib pajak sehingga saya sudah dapat penghasilan. Ya, ini penghasilan juga. Kalau mau warisan hibah terserah, nanti dijelasin. Demikian, Mas. Baik. Ya, ini Pak, dari Tak Terken Sekolah Jogja. Jawab, sepedanya nggak dipajakin guys, yang dipajakin penghasilan buat beli sepedanya. Beginilah kalau malas belajar taunya provokasi aja. Ya, jadi sebenarnya gini, bukan penghasilan yang dipajakin, ntar dulu, lihat dulu. Ini penghasilannya dari mana? Betul. Tolong dilaporin. Mau dari warisan, hibah, atau hibahnya juga dari siapa? Dari orang tua, atau dari teman, dari Pak Presiden, dari siapapun. Jadi nanti kantor pajak akan lihat sumber penghasilannya dari mana. Nah, kemudian kantor pajak bisa menentukan sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Isinya apa? Jadi gini. Bantuan hibah sumbangan itu bisa objek, bisa non objek, tergantung siapa yang ngasih. Nah, itu ceritanya di situ. Jadi ini bentuk transparansi. Si yang punya sepeda ini tolong lu lapor. Lu punya harta, sepeda, Brompton. Nah, tinggal ya lu penghasilannya dari mana? Jangan cuma ngomong dari gaji. Ya Mas Adi jangan ngomong dari gaji aja, kagak cukup. Berapa tadi? 60 juta kagak cukup beli Brompton. Ya tolong itu. Gua dapat warisan, Bro. Warisan bisa. Dari warisan orang tua. Betul. Masih hidup, nggak mungkin warisan kan? Masa masih hidup warisan. Apa? Hibah. Orang tua baru dapat warisan dari orang tua, dari nenek, dari kakek. Langsung bagi-bagi. Ya itu bisa. Ya tolong itu laporin dulu. Dapat 50 juta, Mas Adit langsung beliin Brompton. Nah, itu berarti penghasilan hibah dari orang tua ini bukan objek pajak. Ya, tapi kalau ngomong dari Pak Presiden tadi objek itu. Objek pajak ya. Jadi artinya bisa objek bisa enggak tergantung. Tergantung siapa pembelinya. Jadi kalau misalnya jadi gini, objek atau enggak memang tergantung ya ini kalau lebih ke teknis, kalau ada hubungan hubungan penguasaan, hubungan kepemilikan, jadi memang lebih detail ya. Tapi intinya penghasilan itu akan diidentifikasi. Yang penghasilan untuk beli Brompton itu objek atau non. Kalau non nggak apa-apa, kayak tadi warisan. Kalau ternyata itu hibahnya dikasih Pak karena bonus. Bonus itu penting banget. Berarti kena pajak. Nemu uang di jalan, kenapa aja? Nemu uang di jalan nggak tahu 50 juta gimana caranya di saluran got kali ya. Itu kenapa aja? Nah gitu Mas ceritanya. Oke. Kita lanjut selanjutnya ke bawahnya nih. Mas Gunarko. Sudah lapor dong, tapi jangan lupa yang kalau sepeda sudah di-upgrade dirubah di kolom keterangannya dan harga perolehannya. Rumahnya juga itu harga keren, mungkin harga keren, Hubjangrik, dan seat post. Mungkin Mas Gunarko ini orang komunitas sepeda yang lebih paham gitu bahwa sepedanya itu bukan sepeda original Brompton lagi, tapi sudah di-upgrade gitu ya. Jadi
tetap dikenakan pajak juga, tetap. Ya, jadi gini. Sekarang tinggal uang yang dipakai untuk upgrade, Ya. itu nilainya signifikan nggak? Kalau nggak, oke lah. Oke. Tapi intinya, sekali lagi penghasilannya kan pilihannya dua. Ya. Dipakai untuk konsumsi atau nambah harta. Oke. Ya, kalau misalkan ini di-upgrade nilainya besar sekali, ya tambahin hartanya. Oke, Intinya oke. di situ. Berarti- Jadi inti dari kantor pajak adalah kantor pajak tuh pengen ngelihat penghasilan ini dipakai untuk apa saja. Dipakai Apa untuk apa sajanya saja. ada dua pilihan. Ya. Satu konsumsi nggak ada di SPT. Nggak ada ya. Yang ada tambahan harta. Tambahan harta Itu tambahan harta apa saja. apa saja. Demikian, Mas. Nah, berkaitan juga dengan ini tadi kan Bapak bilang bertambah harta gitu. Nah, bagaimana jika harta ini tidak dilaporkan Pak di dalam SPT tahunan gitu? Oke. Tidak dilaporkan. Iya. Ya. Ini kan berarti tunggu tanggal Tunggu mainnya. tanggal Maksudnya gini. mainnya. Gimana Tunggu tuh, kantor pajak itu nanti tahu dari informasi lain. Oh, oke. Misal. Bisa. Ternyata Brompton ini impor Iya, dan impornya resmi. resmi ya. Bea cukai kan ada. Oh, ada tanda-datanya. Data-datanya data. bea cukai lapor ke kantor Betul. pajak. Hei kantor pajak, nih Mas Adit beli Brompton. Ya. Harganya sekian, Sekian, CIF, sekian. cost insurance rate-nya sekian, bayar pajaknya 10%. Ya. PPN impornya, PPh-nya misalkan 7,5%. Ya. Nah ini laporin. Ya, betul. Kantor pajak nanti nanya, hei Mas Adit, lu impor ya? Nah, Kok nggak ketahuan. lapor? Ketahuan. Betul. Kalau udah ketahuan terus gimana? Ya tanya, penghasilan lu dari mana? Kembali ke situ lagi, Mas. Oke. Itu. Berarti jika harta dilaporkan nanti akan ada pemeriksaan. Oh, nggak mesti pemeriksaan. Nggak mesti pemeriksaan. Yang penting kalau profilnya oke. Oke. Profil oke itu gini. Penghasilannya Mhm. memang match Match ya. untuk konsumsi dan untuk nambah harta. Tambah harta. Jadi sebenarnya ini trik juga nih. Gimana tuh, Pak? Nah, nih trik juga nih ya. Ini rahasia kita berdua. Oke, baik. Ya, yang Tapi lain sobat nggak boleh Petani tahu. juga belum Ayo, tahu. pokoknya kita berdua. dulu. Yang lain itu ya. nanti. Jadi gini. Gimana tuh, Pak? Triknya, kalau Ya. nanti lapor SPT, ini kan rata-rata bro and sis semuanya kan sudah, mungkin yang sudah bekerja punya SPT. Iya, betul. Pas ngisi, masukin sepeda, masukin PS5, masukin harta yang lain, Ya. ya silakan. Total, nanti dilihat. Yang tambahan harta tahun 2020, Ya. khusus 2020 ya, 2020 ya. 2020. itu ditambahkan. Ya. Kira-kira coba hitung-hitung biaya konsumsi sebulan berapa, Oh, di rata-rata. Ya, betul. dibuat setahun. Buat setahun. Kayak tadi misalkan 3 juta. 3 juta setahun Jadi setahun berarti 36 ya. juta. Tambah tadi Tadi 50 juta. 50 juta. Brompton. Brompton 36 juta, 50 juta kan sekitar 86. 86. Penghasilan berapa? Oh iya, sebulan berapa? 120. Iya, ya. itu. Penghasilan berapa? Kan harus match. Ya. Namanya penghasilan sama dengan konsumsi plus tambahan harta. Tambahan Jadi harta, iya. sebetulnya Hmm. wajib pajak orang pribadi ya kayak yang nulis-nulis kayak gini, Ya. ini tinggal ngecek aja, gua dapat penghasilan berapa, Berapa ya? konsumsi kira-kira berapa, setahun, sebulan disetahunkan, Ya. nanti harta, tambahan harta khusus 2020 Mas. Terus 2020 saja. Jadi nanti di match, kalau kira-kira bedanya nggak terlalu jauh, aman lah. Aman. Berarti intinya mengestimasikan, Ya, kalau bedanya terlalu jauh aman, kantor Aman. pajak nggak ngulik-ngulik. nggak ngulik-ngulik. Tapi ya. kalau tadi gaji 60 juta setahun, belum kantor pajak nanya. Oke, betul. Wajar. Betul, betul. Bro, lu udah bayar pajak belum? Bukan pajaknya guys, gitu Ya, kan kalau yang bukan tadi sih ya. pajaknya, Ya tapi bukan, penghasilan lu. penghasilannya yang dikenakan Demikian. gitu. Ya mungkin menyambung juga sih Pak, karena biasanya masyarakat itu takut jika ada pemeriksaan gitu. Jika takut ada pemeriksaan pajak, mungkin takutnya akan ada kena sanksi denda, sanksi kenaikan atau apapun yang lain gitu Pak. Jadi dengan cara yang tadi bisa menghindari, Iya, bisa meminimalkan Hindari risiko. risiko. Karena apa? Gua udah tahu nih, sebenarnya kantor pajak pengen ngeliat apa penghasilan lu berapa, ya. lu buat apa aja, Hmm. konsumsi plus tambahan hartanya ngecek dari sini. Kalau nanti diperiksa tinggal konsumsi lu berapa. Kalau orang sudah berkeluarga, ada biaya komunikasi,
biaya transportasi, biaya asuransi, biaya pendidikan, itu semua gabungin, itu bagian dari biaya konsumsi. Biaya konsumsi. Nah, itu nanti ini lagi ditambah harta, tambahan harta, gitu Mas. Oke. Ya. Jadi saya kesimpulkan nih dari permasalahan sepeda ini bahwa sepeda ini sebenarnya tidak dikenakan pajak, ya, tidak dikenakan pajak dan bukan juga pajak baru. Nggak ada. Baru. Dan tadi kenapa harus dilaporkan di SPT karena memang sudah peraturannya begitu dan juga memang untuk menghindari pemeriksaan masing-masing. Kantor pajak pengen tahu. Pajak pengen tahu bahwa penghasilan kita sepeda itu berasal dari penghasilan yang mana? Dari yang mana? Gitu. Sudah dilaporin atau belum? Nah, gitu Mas. Itu mungkin sobat pertama juga ya lebih paham kalau misalkan mengapa sepeda itu harus dilaporkan tadi untuk agar kantor pajak itu mengetahui gitu ya penghasilan sobat pertama dari mana dan juga jika tidak ada estimasinya itu sama berarti ntar tidak akan terhindar minimalisir dari pemeriksaan gitu. Baik Pak. Oke. Selanjutnya ini Pak nah ini Pak ada juga postingan dari Bike to Work dari komunitas sepeda Indonesia membandingkan ada insentif PPNBM untuk mobil ya Pak. Nah mereka ini merasa bahwa insentif PPNBM ini tidak adil Pak. Jadi karena apa? Karena kok mobil diberikan insentif tetapi sepeda malah dikenakan pajak gitu dengan asumsi tadi Pak gitu. Mohon Pak bagaimana pandangan Bapak? Kalau sepeda udah jelas ya. Ya. Sepeda tidak dikenain pajak. Termasuk pajak baru nggak ada. Itu. Jadi sobat pertama ini perlu tegaskan sepeda tidak kena pajak. Yang akan dilihat adalah sumber dana untuk beli sepeda itu sudah dilaporin di penghasilan di SPT belum. Itu satu. Ya. Kalau ini beda konteks. Beda konteksnya begini. Ini tujuannya apa? Misalkan PPN, jadi ceritanya begini, bebas PPN, harga mobil naik atau turun? Akan turun. Turun kan? Ya. Kira-kira kalau harga mobil turun, yang mau beli, kira-kira logikanya bisa banyak atau bisa sedikit? Bisa tetap lebih sedikit. Banyak. Bisa lebih banyak. Berarti penjualan meningkat ya? Penjualan meningkat. Berarti produksi? Meningkat. Berarti pendapatan ke perusahaan meningkat. Berarti bisa mempekerjakan lapangan baru ya. Banyak karyawan membuka lapangan kerja baru. Betul. Ini sebenarnya makroekonomi ini. Jadi ekonominya makro. Jadi sederhana. Ini salah satu bentuk insentif perpajakan. Tujuannya apa? Agar lapangan kerja ekonomi tumbuh. Jadi nggak ada kaitannya dengan sepeda Brompton yang tadi enggak. Ini ceritanya ini adalah kan yang dikenain pajak siapa? Wajib pajak. Yang dikenain pajak ini yang jual. Oh iya betul. Produsennya, pabrikan. Misalkan katakanlah gini, mobil 100 juta. Ya. Kalau ada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, ini soalnya ada juga di YouTube ada pajak pertambahan nilai barang mewah salah. Itu salah. Asumsi masyarakat itu salah. Ya, Pak. Yang betul adalah pajak penjualan barang mewah. Pajak penjualan barang mewah. Saya meluruskan, jadi dianggap mobil ini barang mewah. Kriteria barang mewah nggak ada, tergantung Menteri Keuangan. Yang disebut barang mewah itu apa? Tergantung Menteri Keuangan. Nah ceritanya mobil kosnya ini 100, kos dan marginnya 100 juta. 100 juta. Tambahin 20% PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Harganya 120. Ya. Dengan adanya PPNBM-nya dihapus, harganya 100 kan? Oh iya, jadi turun. Contoh. Mas Adit punya uang 110. Iya. Bisa beli mobil harga 120 nggak? Nggak bisa. Tapi kalau mobilnya 100 bisa beli? Bisa. Berarti orang-orang yang punya uang nggak sampai 120 masih bisa beli mobil. Berarti kembali lagi kan? Harga murah. Harga murah, harga diturunin. Kira-kira orang pada beli nggak? Permintaan meningkat nggak? Permintaan meningkat. Berarti permintaan meningkat.
Otomatis ini mendorong supply kan? Supply, ya. Berarti kan, oh ini banyak permintaan nih, produksi lagi. Ya. Produksi lagi berarti Akan meningkatkan lapangan pekerjaan. lapangan pekerjaan. Karena berarti kan mereka yang tadinya work from home, Ya. oke, tetap kerja pakai protokol kesehatan, Ya. berarti peningkatan penjualan. Ya, betul. Peningkatan penjualan terus di situ. Industri otomotif akan meningkat. Ya, Penduduk- lapangan kerja. lapangan kerja meningkat. Terus perusahaan otomotif ada turunannya nggak? Ya, Yang ada. buat Produksi spare part, Spare part, komponen, ban, trim, iya, ban, ban. terus kan? Ya, Nah kalau udah kayak gitu, berarti nggak cuma perusahaan otomotif, oke. Jadi, ekosistemnya, oke. perusahaan otomotif dan ekosistemnya, Sistem yang lainnya juga artinya industri-industri pendukung lainnya terus meningkat. Oke, jadi ada multiplier efek ya Pak? Ada. Nah itu ceritanya, kalau udah meningkat, Ya. berarti karyawan-karyawan itu kan Akan mendapatkan penghasilan. penghasilan, mungkin lembur, Iya. tambahan. Ah. Berarti dia bisa beli Prompton. Gitu ya. Bisa beli Brompton lagi. Berarti harus lapor lagi gitu ceritanya gitu. Iya, bisa berkaitan ya Pak ya. Tapi intinya Hmm. ini untuk meningkatkan ekonomi. Meningkatkan Ya. ekonomi. Jadi meningkatkan sebenarnya bukan ekonomi ya, artinya menggairahkan Menggairahkan industri. industri, perekonomian berkembang, Ya. sehingga mereka bisa membuka lapangan kerja baru, Ya. otomatis pengangguran bisa turunin. Ya. Itu ceritanya. Oh gitu. Ya, Ya. oke oke. Ya, tapi Pak, gini. Kan PPNBM ini akan dimulai pada 1 Maret ya, Pak. Nah, berdasarkan saya baca itu memanfaatkan momentum Lebaran. Karena Lebaran kira-kira bulan April, bulan Mei ya, Ya. Pak ya. Nah, tapi di satu sisi Kemendagri itu memberikan pernyataan bahwa libur Lebaran akan Dikurang. dipangkas. Orang libur nggak libur bisa cuti, Mas. Oke. Iya, bisa cuti. Cuti. Itu nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah Nggak ada libur masalah. Lebaran gitu. Memang betul, libur Lebaran dulu kan biar perekonomian di daerah meningkat. Ya. Tapi sekarang pertimbangannya COVID. Ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Orang bisa cuti. Bisa juga perusahaan tetap libur. Itu kan libur bersama lebih ke PNS. Oke. Jadi Sementara swasta ya terserah perusahaan. Oh iya betul. Terserah perusahaan. Perusahaan. Nah, terus kenapa? Mendekati Lebaran. Orang pada pulang Pada kampung. pulang Kan? kampung, ya. Pulang kampung naik apa? Mobil. Mobil atau kendaraan atau transportasi umum? Ya, betul. Transportasi umum pakai swab, pakai ini mendingan mobil. Oke. Sekarang banyak orang ke Bali pakai pakai mobil. mobil sendiri, Mobil nyetir, pribadi ya, Pak? mampir gitu. Iya. Nah itu, jadi ya logikanya sama. Permintaan mobil meningkat karena Ya. pengen pulang kampung, Ya. berarti industrinya itu meningkat. bergairah, Ya, ya betul. kan? Otomatis kan penjualan meningkat. Ya. Penjualan meningkat, berarti industri pendukungnya kan memproduksi, Produksi. ada Tadi ban, spare part. ban, Ya. kemudian yang kecil-kecil lampu, Ya, oh iya. Betul. pelek, terus apa lagi nih? Yang door trim, macam-macam lah. Ya. Spion, Spion. iya, kacanya, itu multiplier effect. Mas. Multiplier effect. Gitu. Jadi menurut Bapak bagaimana nih? Apakah pemberian insentif ini tuh efektifkah untuk meningkatkan penjualan mobil atau Oh, bagaimana? kalau efektif enggaknya kita nggak bisa menentukan karena Bisa belum menentukan. terjadi. Belum terjadi. Tapi logikanya masuk akal nggak, Mas? Oh iya. Logikanya masuk akal. Nah, itulah contoh dari pembuatan kebijakan publik kayak gini. Jadi dipikir-pikir nih. Nah, ini kayak calontong ya, mikir-mikir. Calontong, oke. Pikir gitu ya. Jadi pikir. Ini ya. sederhananya ya tadi. Dengan harapan. Jadi kenapa mobil seperti ini? Ya. Ya ini salah satu yang memang dengan diturunin. Ini kan dengan mereka pada beli mobil. Ada beli mobil. Jadi. Soalnya Ya. sekarang ini banyak orang-orang nahan duit. Oh, oke. Nahan oke. duit gitu lah. Itu kan kemudian gimana nih? Udah nggak usah nahan duit. Udah konsumsikan. Atau Konsumsikan. investasikan dalam bentuk mobil. Betul. Pulang kampung ganti mobil ini. Nah, tujuannya apa? Sama. Jadi saya memahami ketika pemerintah membuat kebijakan seperti ini. Ya tujuannya biar perekonomian itu berkembang, Iya. tumbuh, meningkat sehingga nanti kembali normal. Nah, ya itu. Itu. Betul. Kembali normal. Kalau perekonomian meningkat, pajaknya Akan normal juga. akan normal Kembali, lagi. ya. Jadi itu multiplier effect-nya. Multiplier efeknya. Itu. Demikian, Mas. Oke, Pak. Ya, Pak. Berhubungan dengan tadi juga, dengan tadi Kemendagri juga ya, Pak. Dengan kondisi saat pandemi ini kan pemerintah ingin masyarakat itu lebih banyak di rumah ya, Pak. Lebih sehat, lebih baik. Tapi kenapa kok
pemerintah memberikan insentif PPNBM gitu. Dengan logikanya, dengan pemberian ini masyarakat dapat bisa membeli mobil gitu untuk Bisa pulang kampung. Bisa pulang kampung. Berarti mobilitas naik, Mobilitas gitu naik, ya? Oke, gitu. Bagaimana Pak? Ya, inilah istilahnya ya, tantangan para pembuat kebijakan. Bagaimana supaya sinkron? Oke. Itu. Sinkron. Supaya sinkron, betul. Dari sisi kesehatan, jangan banyak mobilitas, karena mobilitas itu akan menciptakan kerumunan. Ya, betul. Ya, menciptakan kerumunan. Tapi sebenarnya kalau pulang kampung, ya, pulang kampung kan mau kerumunan mau enggak tergantung orangnya. Oke. Tergantung orangnya. Jadi memang di satu sisi kalau dikatakan kontradiksi. Di satu sisi suruh di rumah aja, tapi dengan adanya mobil murah suruh beli mobil agar nanti bisa pulang kampung. Ya. Ini Mas, kalau belajar kebijakan publik itu setiap saat bisa berubah. Oke. Cerita sederhananya gini. Kata pakar ya Thomas Day, what the governments do or do not, pokoknya gini, pemerintah mau ngapain itu kebijakan. Oke. Mau pemerintah mau kayak gini, ya itu kebijakan. Mau kayak gini kebijakan. Kalau memang kurang efektif ya ganti lagi. Jadi sekarang intinya apa? Betul, di satu sisi jaga ini. Tapi kenyataannya orang tetap punya mobilitas nggak? Ada kan? Ada. Selalu ada. Libur dikurangin, tetap jalan. Tetap jalan. Itu. Nah, paling tidak diharapkan vaksin sudah semakin luas. Ya, vaksinasi semakin luas. Berarti akan tercipta herd immunity. Ya, betul. Nah, mudah-mudahan yang sekarang bisa ditekan. Di sisi lain ada vaksin, kencengin, makin tekan. Otomatis kan berarti semua sudah punya kekebalan tubuh ya. Artinya walaupun tetap pakai masker, interaksi masih punya kekebalan. Oke. Jadi logis juga, ini masih butuh waktu. Vaksin terus kenceng, sehingga nanti diharapkan pas libur Lebaran, itu sudah lumayan merata vaksinasi. Jadi ya kayak sekarang misalkan, ya memang tetap yang sudah vaksin tetap harus prokes. Iya, betul. Tapi kan kalau tidak imunitas tetap meningkat. Kalau imunitas meningkat ada apa di sini? Optimisme. Oh ya, optimisme. Pikiran positifnya saya sudah imun, berarti saya kuat. Nah itu kan akan mempengaruhi imunitas. Kalau stres, itu kita jadi turun, jadi turun. Nah itu, tapi dengan adanya vaksin mudah-mudahan ini. Jadi kita melihat sekarang kalau kita benturkan seperti kontradiksi. Tapi misalkan, sekarang ini, tapi kan belinya nanti Mas. Oh iya, tanggal 1. Dan dipakai untuk pulang mudik. Mudah-mudahan. Nah ini saya melihat sisi positif, mudah-mudahan COVID sudah terus kenceng, divaksinasi nih pandemi ini, sehingga nanti pas pulang kampung sudah herd immunity, tidak mustahil libur ditambah lagi gitu kan, tidak mustahil. Nah jadi itu saya melihat seperti itu logika berpikir. Logika berpikir pemerintah kenapa di satu sisi Menteri Kesehatan ini di Satgas COVID-nya kayak gini, sementara di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian juga ini. Kenapa? Ya ini harus sejalan. Ini kan seperti apa ya? Si malakama. Iya, betul. Di satu sisi ekonomi harus tumbuh, berarti harus ada mobilitas, harus ada aktivitas. Di sisi lain suruh di rumah aja. Ini dua-duanya harus jalan. Gimana nih? Nah ini yang kalau dalam bahasa sederhana itu, ini mau pilih mana? Mana duluan? Harus bareng. Cuman barengnya harus, jadi harus barengan. Harus bareng, tapi harus kira-kira ngeliat ini. Jadi dengan harapan Maret ini kan lagi. Sekarang kan sudah mulai tahap kedua ya. Tahap kedua ya. Vaksinasi. Nah itu diharapkan ke sana Mas. Iya. Oke. Tapi Pak, apakah menurut pandangan Bapak nih, apakah ada kekhawatiran nggak Pak setelah libur Lebaran dengan juga tambah insentif ini, COVID senang akan naik lagi gitu Pak? Nggak ada jaminan, tergantung dari kembali lagi. Kalau pengusaha mengatakan nggak ada jalanan kecuali apa? Vaksinasi. Dengan vaksinasi akan teorinya dengan vaksinasi akan muncul herd immunity. Herd immunity artinya orang sudah punya kekebalan sendiri.
di samping stresnya hilang karena gua udah divaksin nih. Oke. Kalau gua udah lebih kuat, kekhawatiran untuk terkena COVID berkurang. Oke. Gua udah divaksin kok. Nah, dengan demikian berarti stresnya berkurang. Kurang, ya. Nah, itu. Jadi nggak ada masalah. Saya sih melihat, nah ini kalau kayak gini tuh menarik ketika kita belajar kebijakan public policy. Jadi ini kalau ada seolah bertentangan nggak apa-apa. Kita harus melihat pertimbangannya. Oke. Toh nanti kalau misalnya ini ganti lagi. Oke, baik. Demikian, Mas. Oke, baik. Jadi saya bisa kesimpulan ya Pak bahwa instrumen fiskal untuk pemberian insentif PPNBM ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, untuk memberikan dampak multiplier effect, ya Pak. Tapi di satu sisi pun Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian juga mempertimbangkan kembali tentang kesehatan, tentang juga mobilitas, ya Pak ya. Jadi pemerintah juga mempunyai alasan tersendiri, pertimbangan tersendiri untuk melaksanakan kebijakan ini, gitu Pak. Meskipun terkesan kontradiksi, tapi tetap ini keputusan yang diambil oleh pemerintah saat ini, ya Pak. Gitu. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin cukup segala sini aja Pak. Mungkin Bapak ada closing statement Pak untuk kedua kebijakan ini tentang insentif PPNBM dan tadi sepeda masuk ke laporan SPT. Intinya apa? Sebenarnya ketika kita memahami aturan pajak beyond the regulation, di balik itu apa sih gitu. Oke. Kita kalau udah paham, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Kenapa? Ya karena saya punya keyakinan pemerintahan manapun di Indonesia pasti berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Itu. Cuman gimana caranya? Nah itulah gimana caranya. Memang macam-macam. Saya sih punya optimisme. Terlepas misalkan ada pro dan kontra terhadap pemerintahan yang sekarang ini, tapi secara legitimasi inilah pemerintahan kita. Ya, jadi saya memahami tadi satu. Di sisi lain ini kebijakan pajaknya ya, PPNBM-nya turun. Ya. Tapi kantor pajak ngejar dari orang pribadi. Dengan cara apa? Tadi Brompton tolong lu laporin, bukan masalah Bromptonnya. Lu dapat penghasilan untuk beli Brompton sudah kena pajak belum? Dari mana penghasilannya, begitu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Priyanto Budi terhadap penjelasannya. Semoga penjelasan yang sudah dijelaskan tadi ini bisa meluruskan kebingungan Sobat Pratama ataupun masyarakat mengenai isu-isu terkait sepeda dan juga isu insentif PPNBM. Jangan lupa kita klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.